Saya memiliki analisis tersendiri terkait kondisi yang terjadi sekarang dan terkait apa kira-kira dibalik semua kebijakan yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada Prabowo Subianto. Kita menyaksikan bagaimana beberapa waktu terakhir ini kontroversi dan perdebatan tentang naiknya PPN dan pungutan-pungutan yang lain yang terus membebani rakyat. Di samping itu akan ada pengurangan subsidi dan ini semua akan ditumpahkan ke pundak rakyat. Saya melihat beban semua ini yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Subianto adalah sebuah jebakan yang sadar tidak sadar. Prabowo Subianto mungkin sedang diupayakan untuk diberikan penyakit, berikan beban berat, berikan pukulan dari masyarakat nantinya supaya Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai wakil presiden bisa naik tahta kemudian. Contohnya, saya memprediksi tentang kenaikan PPN 12% ini. Ini adalah prediksi ya, dan prediksi ini berdasarkan analisis dari apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh Jokowi. Saya mengamati terus perkembangan ini, mengikuti sepak terjangnya dan mengikuti apa yang dilakukan, dan saya punya kesimpulan sendiri bahwa Jokowi sedang berbahagia dengan semua ini. Karena apa? Peluang Gibran untuk naik tahta menjadi terbuka ketika kenaikan PPN ini nanti berdampak kepada beban pengusaha, beban rakyat, dan pengurangan subsidi akan menambah beban, sehingga kekacauan ekonomi terjadi. Ketika ekonomi menjadi kacau, rakyat semakin terbeban, maka akan berdampak kepada kekacauan polhukam, politik, hukum, dan keamanan. Dan setelah polhukam terganggu, kita tahu apa yang akan terjadi. Tinggal bagaimana pemerintah menyelesaikannya, apakah ditangani dengan keras, dibungkam dengan keras, ataukah menyerah terhadap tekanan publik untuk terjadi pergantian kepemimpinan. Saya melihat ini adalah sebuah rancangan. Jangan dibilang ini fitnah ya. Saya melihat ini adalah sebuah rancangan yang sedang dibangun untuk kemudian bisa menjadikan Gibran Rakabuming Raka naik tahta. Beban ditinggalkan dengan banyak sekali. Jokowi menyampaikan selama ini hal-hal sepertinya Indonesia itu sudah sangat super, sangat hebat, ekonomi kuat, segala macam, bla bla bla. Tetapi faktanya sekarang, apa yang kita dapat dari semua pernyataan-pernyataan itu? Tidak ada. Yang kita dapat sekarang adalah beban tambahan dengan kenaikan pajak, dengan tambahan pungutan-pungutan lain, dan segala macam beban yang ditumpahkan kepada rakyat, termasuk pengurangan subsidi di sektor energi. Kalau memang ekonomi kita selama ini berjalan baik dan hebat, seharusnya kan kita sekarang ini mendapatkan penambahan subsidi, bukan malah pengurangan. Kita mendapatkan pengurangan beban seperti yang dilakukan oleh Vietnam, mengurangi PPN menjadi hanya 8%. Tetapi faktanya sekarang rakyat kita mendapat beban tambahan. Artinya 10 tahun Jokowi itu omong kosong kalau disebut Indonesia semakin hebat, semakin maju ekonominya, semakin besar. Itu omong kosong belaka. Karena fakta, rakyat sekarang terbeban dengan sebuah kebijakan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Dan pemerintahan yang baru ini menjadi sangat dilematis. Karena kalau tidak dilakukan akan melanggar undang-undang. Dilakukan, menjalankan undang-undang, tetapi rakyat yang menjadi tertindas dan terbeban. Maka saya harus mengatakan, andaikan semua kemajuan, tolak ukur dan indikator-indikator yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi itu benar terjadi, ekonomi Indonesia meroket, rakyat tidak akan menanggung beban tambahan seperti sekarang ini. Pengusaha tidak akan perlu khawatir dengan kenaikan PPN, tetapi justru rakyat akan mendapat tambahan subsidi, mendapat pengurangan pajak, dan mendapat pendapatan-pendapatan bantuan-bantuan dari negara. Bukan malah sekarang rakyat menjadi terbeban untuk membiayai negara. Ini yang terjadi. Jadi kalau Jokowi dengan semua pengikutnya dan buzzer-buzzernya mengatakan Indonesia hebat di zaman Jokowi, saya harus mengatakan Indonesia di zaman Jokowi telah berubah menjadi negara yang sangat rapuh. Inilah kita sekarang, rapuh sekali. Rapuh sekali. Semua khawatir tentang masa depan ekonomi 2025. Dan saya melihat bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto ke depan. Jadi, apakah kemungkinan akan terjadi adu kuat Prabowo dengan Jokowi di tengah jalan? Prediksi saya 2025 ekonomi kita mungkin akan tidak stabil dan berdampak kepada polhukam. Nah, disinilah akan nanti terjadi adu kuat antara Jokowi dan Prabowo. Dan saya berharap sebetulnya kalau Pak Prabowo harus segera menyingkirkan Jokowi dan membenamkan Gibran supaya tidak terlalu banyak cawe-cawe mencampuri urusan negara ini meskipun sebagai wakil presiden. Dan Jokowi yang sudah lengser tidak terlihat terus bermain politik kesana kesini padahal 2029 masih jauh. Apakah ini akan terjadi? Saya juga tidak tahu, tetapi saya boleh memprediksi dengan analisa apa segala macam perjalanan yang telah dilakukan. Saya melihat ada gerakan politik dari Jokowi yang sangat serius untuk menjadikan
Gibran naik tahta ke depan, dan ini harus diwaspadai oleh Prabowo Subianto. Kalau tidak diwaspadai, saya khawatir justru Pak Prabowo akan ditelikung di tengah jalan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.